Naraoka. Coba lu pikirin deh, gimana rasanya disakitin sama orang yang paling lu percaya. Bukan cuma ditinggal, tapi dihancurin. Gitu aja masih bisa dibilang jahat? Oke, kita mulai. Kalau lo pernah nonton Sleeping Beauty, pasti udah gak asing kan sama yang namanya Maleficent. Dia digambarin sebagai penyihir serem yang untuk bayi. Literally cuma gara-gara gak diundang ke pesta. Kedengarannya petty banget ya. Tapi tunggu dulu, emang cuma itu alasannya? Sebenarnya sebelum jadi si jahat kayak yang banyak orang percaya, Maleficent tuh bukan siapa-siapa kecuali peri baik hati. Dia tinggal di Moors, tempat yang isinya makhluk-makhluk ajaib yang damai dan hidup rukun, jauh dari dunia manusia yang ribut dan rakus. Waktu kecil, Maleficent tuh penyayang banget. Dia punya sayap gede yang bikin dia bisa terbang bebas kemana-mana. Sampai akhirnya dia ketemu sama cowok manusia yang namanya Stefan. Mereka deket, sering ngobrol, ketawa, saling percaya. Ya gitu deh, awalnya manis. Tapi seperti kisah cinta yang terlalu bagus buat jadi nyata, Stefan ternyata brengsek. Ketika kerajaan manusia pengen nguasain Moors, Stefan ambil kesempatan buat naik jabatan. Gimana caranya? Ya, dia ngehianatin Maleficent, ngeracunin dia, dan pas Maleficent gak sadar, sayapnya dipotong, dibawa ke raja, dijadiin bukti loyalitas. Bayangin, sayap lo, simbol kebebasan lo, dihilangin sama orang yang lo cintai, yang lo percaya. Di situ titik baliknya, Maleficent berubah, bukan karena dia tiba-tiba jahat, tapi karena hancur, sakit hati, kecewa, dan gak percaya sama siapa-siapa lagi. Dan dari situlah lahir Maleficent yang baru, kuat, dingin, dan penuh dendam. Pas Stefan punya anak, Aurora, Maleficent datang ke acara pembaptisan dan ngasih kutukan. Saat umur 16 tahun, Aurora bakal tidur selamanya karena tertusuk jarum. Kutukannya kejam. Iya. Tapi, kalau kita tahu ceritanya, kutukan itu bukan buat Aurora, tapi buat Stefan. Biar dia ngerasain kehilangan. Tapi yang menarik, makin lama, Maleficent malah mulai sayang sama Aurora. Dia ngikutin tubuh kembang Aurora dari jauh, kadang bantuin diam-diam. Bahkan, dia nyoba cabut kutukannya, tapi gak bisa. Karena kutukan itu lahir dari rasa sakit yang terlalu dalam. Di akhir cerita, ternyata cinta sejati yang nyelamatin Aurora bukan datang dari pangeran, tapi dari Maleficent sendiri. Karena, walau hatinya pernah hancur, dia masih bisa sayang. Dan di situ Maleficent buktiin dia bukan jahat, dia cuma terluka. Jadi, apakah Maleficent itu jahat? Atau kita cuma ngeliat dia dari cerita yang salah? Kadang, orang jadi jahat bukan karena mereka pengen, tapi karena mereka pernah disakiti begitu dalam, sampai gak bisa percaya siapa-siapa lagi. Dan kisah Maleficent itu adalah contoh sempurna bahwa di balik tokoh antagonis seringkali tersembunyi luka yang gak kelihatan. Kalau lo suka ngulik sisi lain dari tokoh-tokoh kayak gini, jangan lupa subscribe Naraloka. Karena di dunia cerita gak ada yang 100% baik atau jahat. Yang ada cuma mereka yang belum dimengerti. Bye!